5 aplikasi live streaming menghasilkan cuan 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 cuan. Langsung saja ke videonya. Halo guys, gimana kabarnya? Baik-baik toh, mantap. Semoga sehat selalu. Jangan lupa makan. Oke, video kali ini kita akan membahas 5 aplikasi live streaming yang menghasilkan cuan. Sebenarnya teman-teman tahu nggak sih apa itu aplikasi live streaming atau aplikasi live broadcast lainnya seperti itu? Nah, kalau nggak tahu saya beri singkat saja. Aplikasi live streaming atau live broadcast adalah sebuah aplikasi yang menunjang komunikasi interaktif. Jadi kita bisa berkomunikasi secara langsung dengan penonton-penonton kalian seperti itu. Jadi kita bisa melakukan hal dengan merekam dan melakukan suatu hal secara live dan bisa disaksikan oleh banyak orang. Tentunya penonton-penonton setia kalian seperti itu. Apa saja sih yang bisa dilakukan di dalam melakukan live streaming atau live broadcast? Hal-hal yang bisa dilakukan diantaranya kalian bisa membuat konten gaming atau membuat live streaming gaming seperti itu, atau mungkin kalian bermusik atau bernyanyi, ataupun kalian bisa bercerita dengan kemampuan kalian atau cara penyampaian kalian yang enak didengarkan atau cerita yang menarik seperti itu. Ada juga yang membahas tentang vlog ataupun dia sedang bertamasya atau sedang bepergian. Nah, dia melakukan live streaming di situ. Dia memperlihatkan dia sedang ngapain di sana dalam bentuk live streaming yang agak interaktif dengan penontonnya seperti itu ya. Kenapa sih harus live streaming? Ya, kenapa harus live streaming ya? Karena teman-teman bisa melakukan perekaman video secara langsung atau membuat live, dan itu tentunya kan akan interaktif, akan membuat penonton itu merasa dekat dengan kalian. Jadi kalian sedang melakukan apa, penonton langsung tahu. Itulah keunggulan dari live streaming. Jadi penonton tidak merasa terlambat, bisa mengikuti perkembangan dari yang dia tonton seperti itu nantinya akan seperti itu. Dan juga live streaming juga sekarang banyak juga berterbaran yang dapat menghasilkan cuan tentunya. Itulah keunggulan dari live streaming. Jadi kenapa harus melakukan live streaming ya seperti itu. Nah, bagaimana sih live streaming itu bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan cuan untuk kita, untuk jajan, untuk dan lain sebagainya, hura-hura, foya-foya seperti itu. Nah, live streaming itu ada berbagai macam. Di antaranya yang saya rangkum di video ini ada 2. Yang pertama adalah virtual gift atau biasa disebut dengan sawer. Nah, virtual gift ini diberikan kepada penonton yang sedang menonton kalian, berupa gift, misalkan stiker ataupun berupa hadiah. Ada yang memberikan pesawat dengan tema pesawat, motor, mawar, boneka seperti itu. Nah, itu kan dari penontonnya itu membeli sebuah mata uang di dalam aplikasi tersebut, ditukarkan dengan stiker, dan stiker itu diberikan kepada kalian sebagai live stream, sebagai hadiah untuk kalian. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada model yang kerjasama. Jadi ada platform yang membuat kerjasama dengan host-hostnya atau yang broadcasternya. Jadi membuat kontrak selama 1 tahun mungkin, dan dalam 1 tahun itu harus menyelesaikan berapa jam seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Jadi akan memberikan bayaran dengan kontrak tersebut, harus melakukan live streaming selama berapa jam seperti itu. Langsung ke aplikasi yang pertama. Nah, yang pertama itu ada aplikasi Tanggo Live ya. Tanggo Live adalah aplikasi platform live broadcast atau live streaming interaktif yang dapat berkomunikasi secara real time karena memang live broadcast. Di dalam Tanggo Live ini juga menerapkan fitur live chat, jadi teman-teman bisa chat secara langsung, dan juga menerapkan fitur yang model virtual gift atau sawer seperti
itu. Dan juga di dalam Tanggolab ini juga menerapkan member VIP yang bisa digunakan selama memberikan stiker, maka peringkat akan sangat naik seperti itu penggunanya, jadi akan lebih dekat lagi dengan hostnya seperti itu. Dan aplikasi Tanggolab juga di-download oleh lebih dari 100 juta, jadi sangat banyak sekali ya teman-teman. Bisa langsung dicoba aja aplikasi seperti apa. Langsung lanjut ke aplikasi yang kedua. Aplikasi yang kedua adalah aplikasi Bigo Live. Nah, iya, Bigo Live. Jadi memang teman-teman juga pasti banyak yang sudah tahu aplikasi Bigo Live. Di balik pro kontranya yang terjadi, tapi mungkin sudah ada perbaikan di dalam Bigo Live yang tidak memperlihatkan konten yang seperti itu. Ya kalian pasti sudah tahu lah. Aplikasi Bigo Live juga hampir mirip dengan Tanggolab. Dia juga menerapkan fitur live chat, menerapkan fitur stiker atau virtual gift kepada hostnya, dan juga menerapkan sama ada level-levelnya. Jadi penonton bisa termotivasi untuk terus memberikan stiker-stiker kepada kalian agar menambah level mereka, agar dilihat secara mudah oleh hostnya seperti itu. Dan juga aplikasi Bigo Live di-download lebih dari 100 juta pengguna. Mantap. Lanjut ke aplikasi yang ketiga. Aplikasi yang ketiga itu ada aplikasi yang namanya Nonolive. Memang dari Nonolive itu memang sedikit mirip dengan aplikasi yang sebelumnya, Tanggolab dan juga Bigo Live. Dia juga menerapkan fitur live chat seperti itu. Dia juga interaktif, bisa langsung berinteraksi, dan juga bisa menerapkan stiker, bisa memberikan virtual gift, shower seperti itu juga bisa. Tapi di platform Nonolive ini dia lebih ada fitur khusus, yaitu dia memberikan fitur khusus untuk live streaming kepada para konten gaming. Dia lebih memberikan platform yang sedikit berbeda, ada kategorinya seperti itu. Bisa memberikan kemudahan bagi orang-orang yang memang menyukai konten-konten gaming. Jadi kalau kalian memang menyukai konten gaming, Nonolive juga bisa dicoba seperti itu. Langsung saja ke aplikasi yang keempat. Aplikasi yang keempat yaitu ada aplikasi Gagahai. Gagahai emang terdengar sedikit baru karena memang ini di-download baru 500.000 orang. Tapi itu pun sudah banyak, 500.000 orang. Mirip juga dengan aplikasi Tanggolab, Bigo Live, dan juga Nonolive. Menerapkan sistem interaktif, live streaming, maksudnya live chat seperti itu. Nah, di balik 4 aplikasi tadi memang banyak sekali bertebaran aplikasi-aplikasi yang serupa yang menerapkan service APR dan lain sebagainya. Dan ini juga saya ambil yang kira-kira memang bisa memberikan masukan, atau misalkan hasil-hasil dari stiker kalian itu bisa dicairkan seperti itu. Jadi memang banyak dan baru-baru dan serupa. Jadi ya kalian bisa pilih-pilih saja mau yang Bigo Live, Tanggolab, Nonolive, Gagahai, ataupun aplikasi di luar sana yang lainnya seperti itu. Langsung ke aplikasi yang kelima. Aplikasi yang kelima yaitu dari raksasa teknologi, yaitu dari Facebook, ya, Facebook Gaming. Nah, di dalam platform Facebook ini dia menerapkan live streaming yang modelnya memang kerjasama dengan hostnya. Jadi semacam kontrak seperti itu. Kalian akan diberikan kontrak, apakah kalian setuju dalam 1 tahun ini akan melakukan live streaming sebanyak berapa jam seperti itu, yang akan dipecah-pecah. 1 bulan harus berapa jam, targetnya harus berapa jam, minggu, hari harus berapa jam seperti itu.
Jadi konten Facebook Gaming ini memang disediakan khusus di tab gaming, memang ada di Facebooknya. Tab gaming itu memang disediakan khusus untuk mungkin dari strategi Facebooknya untuk mengambil sedikit pasar dari YouTube, pasar dari TikTok agar dia tidak kalah saing dan juga seperti itu kan. Maka dia menerapkan gaming, dia memberikan kontrak-kontrak kepada hostnya. Kalian bisa coba kalau misalkan kalian memang suka gaming ataupun bisa gaming atau hanya sekedar hobi bermain game, juga bisa saja mencobanya platform tersebut. Ya hitung-hitung hobi-hobi tapi menghasilkan kan lumayan kayak gitu buat jajan dan lain sebagainya. Nah, itu tadi 5 aplikasi atau 5 platform live broadcast atau live streaming yang menghasilkan cuan. Nah, kenapa sih ada beberapa yang tidak disebutkan, seperti contohnya ada Instagram, ada YouTube. Ya memang dari Instagram, YouTube bisa melakukan live streaming atau live broadcast, tapi tidak menghasilkan langsung di aplikasinya. Seperti YouTube kan dia setelah live streaming itu selesai dan diunggah itu kan baru ada iklan-iklan seperti itu. Nah itu baru masuk, itu kan tidak live seperti itu. Dan juga ada Instagram bahkan tidak menerapkan monetisasi, jadi dia hanya membuat profil-profil seperti selebgram. Dia kan membuat profil agar dilihat oleh pasar atau target dia supaya mau masuk iklan ke dalam akunnya. Itulah kenapa tidak saya masukkan ke dalam 5 aplikasi live streaming pada kali ini. Oke, mungkin itu saja video kali ini, 5 aplikasi live broadcast yang menghasilkan cuan. Kalau kalian tertarik bisa langsung dicoba, bisa kalian terapkan. Semoga sukses, semoga kalian bisa pelajari dengan mudah. Cara daftarnya pun mudah, hanya mengikuti petunjuk yang ada di setiap aplikasinya, itu langsung bisa dimengerti seperti itu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila teman-teman menyukai konten kali ini, bisa di like dan juga bisa di share yang membutuhkan cuan dari melakukan live stream. Oke.